Sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya. Dan tema kita kali ini adalah ada apa di bulan Juni nanti ya. Kabar ini bisa kabar baik ataupun kabar buruk ya, tapi apapun itu pasti untuk kebaikan kita semua. Oke. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Oke. Dan kalau nggak resonate ya, ambil yang positifnya aja ya, jangan dibawa ke perasaan kalian ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, silahkan kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di akhir dari video ini atau yang ada di box deskripsi ya. Saya tunggu. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Di sini saya sudah shuffle kartunya seperti biasa untuk menghemat durasi kalian ya. Kita mulai dari kartu tarotnya. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles, ada Nine of Pentacles, ada King of Swords, ada Judgment dan Justice. Oke. Akan ada satu keputusan ya yang harus kalian ambil atau kalian akan ambil ya nanti di bulan Juni nanti, di mana keputusan ini sepertinya berhubungan dengan seseorang ya, hubungan kamu dengan seseorang. Keputusan ini bisa kamu yang harus ambil, yang akan ambil, atau orang lain yang akan mengambil keputusan ini. Jadi keputusan ini adalah keputusan yang cukup besar ya, yang akan merubah kehidupan kalian ke depannya. Oke. Siapapun yang mengambil keputusan ini ya, baik kamu ataupun dia ya, seseorang yang lagi ada hubungannya dengan kalian, ini ada kaitannya dengan hubungan asmara kalian ya. Kamu atau dia ini mungkin pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang lain ya, jadi kayak third party ya, jadi ada orang lain selain kamu dan dia. Oke. Dan selama ini ya, walau hubungan ini sudah lama berakhir dan gak ada komunikasi lagi antara kamu dengan dia, kamu itu selalu dihantui dengan perasaan kamu ke dia. Jadi ini adalah hubungan cinta segitiga, tapi dimana kamu sama dia ini sudah nggak ada hubungan lagi ya, sudah lost kontak mungkin ya, udah nggak ada komunikasi lagi, dan mungkin dia sudah punya pasangan atau kamunya sudah punya pasangan, tapi hati kamu itu belum bisa move on dari dia ya. Jadi perasaan kamu yang begitu kuat ke dia ini membuat kamu selalu menutup diri ke orang lain ya, yang coba mendekati kalian ya. Kalaupun kamu membuka diri, tapi kayaknya kamu itu selalu menjadikan dia itu tolak ukur kamu ya. Alhasil kamu ini selalu gagal untuk bisa menjalin hubungan baru dengan orang lain ya. Jadi kamu itu selalu membandingkan orang yang baru dengan seseorang ini ya. Jadi kamu tuh nggak pernah bisa berhasil dalam menjalin hubungan baru karena selalu menemukan kesalahan-kesalahan di orang yang baru ini, karena selalu membandingkannya dengan yang lama. Oke. Mungkin kamu selalu bertanya-tanya ya sama Tuhan, Tuhan, jodohku mana gitu, kok gak datang-datang juga ya. Tapi hatimu itu masih belum bisa melepas apa yang seharusnya udah kamu lepas ya, untuk bisa memberikan space di hatimu untuk seseorang yang akan jadi jodohmu. Oke. Tuhan itu sebenarnya udah sediakan jodoh kamu ya, tapi karena kamu belum bisa move on ya, hati kamu itu masih dipenuhi dengan sosok orang ini ya. Jadi bagaimana beliau mau menurunkan jodoh kamu kalau hatimu aja gak ada space buat orang lain. Oke. Dan di Juni nanti ini sepertinya kamu ini akan mulai bisa bersikap ya, mengambil keputusan yang tegas ya untuk dirimu sendiri, melepaskan dia dari ingatanmu,
membuang semua kenangan masa lalu kalian dan benar-benar siap untuk membuka hati lagi untuk hubungan yang baru ya. Perasaan bebas ini ya, lepas dari belenggu masa lalu ini akan membuat kalian itu merasa merdeka ya, dan bersemangat lagi menjalani hari-hari kalian ke depannya ya. Dan sebagai dampaknya kamu akan mulai memperhatikan diri kamu lagi ya, lebih care ya sama kebahagiaan diri kalian, dan itu akan membuat inner beauty kalian itu keluar ya, memancar keluar dan kelihatan bercahaya. Oke? Jadi ya, ketika ada sesuatu ya yang nggak bisa kita genggam, apapun upaya kita ya yang telah kita lakukan untuk mempertahankan hubungan itu, tapi nggak bisa ya, pilihan yang terbaik adalah melepaskannya segera ya, supaya kita bisa terus bergerak mengejar kebahagiaan kita sendiri. Oke? Jadi jangan menjadikan masa lalu sebagai beban ya, tapi cukup sebagai pijakan untuk kamu bisa naik ke level yang berikutnya. Oke? Beberapa dari kalian mungkin akan menjalin hubungan dengan orang baru ya, dan menemukan banyak kebahagiaan di sana. Ada juga yang sebenarnya udah PDKT ya dengan seseorang, tapi selama ini masih ragu-ragu dengan hubungan itu ya, dan setelah yakin untuk melepaskan ya apapun yang menjadi keraguan kalian itu ya, barulah kalian itu akhirnya akan mantap ya untuk menseriusi hubungan kalian. Oke? Mantap untuk berkomitmen ya. Jadi akan ada keputusan yang akan diambil ya, keputusan besar yang akan merubah ya laju kehidupan kamu ke depannya. Kebahagiaan yang udah lama tertunda ya akan bisa kalian dapatkan lewat keputusan ini. Jadi keputusan yang akan kalian ambil ini akan sangat berpengaruh ya buat kehidupan kalian ke depannya. Jadi siapapun yang mengambil keputusan ini akan benar-benar mempertimbangkan keputusan yang diambil ini. Oke? Sementara kalau ini adalah tentang karir dan keuangan kalian ya, kartu ini menggambarkan situasi karir atau keuangan kalian yang pada akhirnya akan menemukan titik baliknya ya. Ada kartu judgment di sini. Oke? Jadi apapun yang selama ini menjadi permasalahan dalam karir atau keuangan kalian ya, kalian ini akan menemukan solusinya ya. Akan ada keputusan penting ya. Ini jadi kartu ini mengenai keputusan ya, baik di asmara pun atau karir kalian ya. Jadi akan ada keputusan penting yang sangat berdampak positif ya pada karir dan keuangan kalian ya. Dari keputusan yang kalian ambil ini, pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar ya. Apa yang kalian sedang upayakan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kalian ya. Jadi kalau tadi asmara adalah keputusan yang kalian ambil atau pasangan yang kalian ambil ya, tapi kalau di karir dan keuangan ini mungkin keputusan ini nggak cuma kamu aja yang ambil, bisa jadi adalah tempat di mana kamu bekerja ya. Jadi kartu justice dan judgment di sini adalah tentang waktunya kamu ya, gilirannya kamu menerima apa yang memang menjadi bagian kamu. Oke? Upah atau rewards ya untuk semua upaya kamu selama ini akan kalian dapatkan di bulan Juni nanti ya. Jadi dari keputusan yang akan keluar ini ya akan mempengaruhi karir kalian ke depannya ya, dan ini mudah-mudahan akan datang untuk kalian di bulan Juni nanti. Oke? Ini bisa juga tentang keputusan ya atau situasi yang nggak jelas yang saat ini mungkin sedang kalian hadapi ya, dan dari keputusan yang akan datang ini akan memperjelas ya sesuatu yang tidak jelas itu. Kayak mungkin kontrak kamu yang belum jelas ya, akan kayak gimana ke depannya. Nah, dari keputusan yang akan keluar di bulan Juni nanti ya, itu akan menentukan karir kalian ke depannya. Oke? Pada akhirnya akan jelas ya, dan pastinya akan berdampak positif pada diri kamu ya. Jadi kamu pun bisa melanjutkan hidup kamu dengan tenang dan nyaman dengan tujuan yang jelas. Oke? Paham ya?
Kita lanjut ke oracle berikutnya ya. Oke, di kartu oracle berikutnya di sini ada fox, ada stork ya, ada gentleman, ada heart dan clover. Oke. Di kartu yang kedua ini ya, sepertinya akan ada beberapa dari Taurus yang akan bertemu dengan jodohnya. Halo. Siapa nih yang lagi menunggu jodoh ya? Beberapa dari kalian akan bertemu dengan jodoh ya. Seseorang ini udah lama memperhatikan kamu ya. Jadi diam-diam memperhatikan segala aktivitas kamu ya, dan juga mencari tahu tentang diri kamu yang sebenarnya ya. Mungkin dia pengen tahu bibit bobot kamu ya. Jadi orang ini benar-benar pengen tahu kedalaman hati kamu, bagaimana karakter kamu ya, dan mungkin dia udah tahu banyak tentang kamu. Oke. Kalau ini tentang orang baru ya, sepertinya dia ini akan langsung jatuh cinta pada kamu ya, pada pandangan pertama ya. Begitu melihat kamu dan mengenal ya, dia merasa begitu nyaman ya, dan hatinya itu langsung kepincut sama kamu. Oke. Dan sepertinya ya gerakannya ini akan sangat cepat ya, cepat banget ya, ibarat rubah ya. Jadi sebelum mendapat mangsanya dia akan mengintai ya, mengintai dulu baru secepat kilat dia akan menyergap ya. Jadi dia gak akan nunggu waktu yang lama untuk mendekat dan menyatakan cintanya pada kamu ya, dan kamu pun sepertinya akan menyambutnya dengan hati yang terbuka ya, karena kamu pun udah merasa klik dan nyaman dengan orang ini. Oke. Jadi mudah-mudahan di Juni nanti akan ada beberapa dari Taurus yang akan bertemu dengan jodohnya ya, atau pasangan hidup yang akan membuat hidup kalian itu lebih baik ke depannya. Oke. Beberapa mungkin ini adalah orang yang pernah kalian kenal sebelumnya ya, atau seseorang ini orang baru ya, tapi orang ini suka berpapasan dengan kamu ya. Jadi kayak masih cuek-cuekan ya. Jadi ketika dia datang mendekati kamu lalu mengungkapkan perasaannya pada kamu, mungkin kamu akan sedikit kaget ya. Tapi aku melihatnya kalian itu welcome ya dengan orang ini, karena di perjalanan PDKT kalian itu merasa nyaman dengan orang ini ya. Buat kalian nanti yang akan ketemu jodoh kalian di bulan Juni, selamat ya. Kita lanjut ke oracle berikutnya. Oke. Oke, di oracle berikutnya di sini ada Angel of Strength ya, ada Walking Away, ada Rest and Rejuvenation, ada Attachment, ada Woman Holding a Coin, dan The Sun ya. Ini masih sama dengan kartu pertama yang kita baca tadi ya, tentang keberanian untuk mengambil keputusan ya, untuk meninggalkan sesuatu ya, atau seseorang yang udah nggak worth it lagi, atau nggak layak lagi untuk kalian pertahankan ya, atau kalian perjuangkan. Oke. Kalian akan memutuskan untuk pergi ya, atau fokus pada karir dan keuangan kalian ya, dan istirahat sejenak pada urusan apapun ya yang berhubungan dengan masalah ini ya, dan lebih memperbaiki kualitas diri kalian. Oke.
kalian akan melepaskan topeng-topeng ya yang selama ini kalian pakai, ya, topeng-topeng yang hanya membebani hidup kalian ya, dan memilih untuk menjadi diri kalian apa adanya ya. Jadi kalian ini nggak peduli lagi ya apa kata orang ya, hanya ingin melakukan segala hal yang sesuai dengan hati kalian. Oke? Jadi kalau kemarin-kemarin itu kalian masih suka pura-pura manis ya untuk menjaga hati orang lain ya, di sini kalian akan mulai melepaskan itu semua ya, dan mulai berani dengan tegas menunjukkan diri kalian yang sebenarnya ya, menunjukkan rasa keberatan kalian ya pada siapapun yang terkait dengan masalah ini. Oke? Dan keputusan ini membuat kalian itu akan jadi merasa lega ya, lebih merdeka dan lebih ringan untuk melangkah maju ya. Ini adalah keputusan yang tepat ya buat teman-teman Taurus yang mungkin ada niat untuk meninggalkan sesuatu atau seseorang yang kalian pikir itu udah nggak layak lagi ya, udah nggak worth it lagi untuk kehidupan kalian. Ini adalah saat yang tepat untuk mengambil keputusan itu ya, karena bagaimanapun hidup ini adalah tentang pilihan ya, dan juga keputusan. Kita yang memilih dan kita juga yang memutuskan mau seperti apa hidup kita ini ya. Jadi berjuanglah ya untuk apa yang kita yakini akan bisa membuat kita bahagia, dan juga yang terpenting adalah merdeka ya. Jadi jangan ragu ya. Sebelum kalian mengambil keputusan besar ini, dipertimbangkan matang-matang segala dampak dan resikonya. Tapi jangan takut ya, karena keputusan yang baik pasti akan diizinkan Tuhan ya, dan Tuhan akan selalu menyertai kalian, membantu kalian mencukupi segala yang kalian butuhkan ya untuk melewati tahap ini. Oke? Jadi yang terpenting adalah keyakinan kalian kepada Tuhan dan juga keyakinan kalian pada keputusan kalian sendiri. Oke? Kita lanjut ke oracle berikutnya. Oke, di kartu berikutnya ya, di sini ada message, ada imprisonment, ada bad health, ada main female dan mature man. Oke. Akan ada sebuah pesan ya untuk kalian ya. Pesan ini bisa berupa kabar baik ataupun buruk ya untuk kalian. Kalau ini tentang kabar baik ya, mungkin akan ada seseorang yang berkirim pesan untuk kalian ya, seseorang yang akan berkirim kabar ya, seseorang yang selama ini telah memenjarakan hati kamu ya. Oke. Dan orang ini mungkin pernah membuat kamu itu jatuh cinta ya, dan sampai saat ini kamu belum bisa move on dari orang ini ya. Orang ini mungkin dulu sifatnya itu childish ya, jadi siapapun dia ya, dia adalah seseorang yang kamu kenal sebagai orang yang childish ya, kekanak-kanakan ya, gampang ngambek. Jadi pendeknya nggak dewasa kayak gitu ya. Nanti ketika dia datang ya, dia datang dengan sepertinya ya wujudnya itu udah beda ya, udah dewasa, udah bijak ya, dan sedikit agak lebih kalem ya. Tapi saya sih melihat masih ada sifat malu-malu di sini ya, agak minder mungkin ya, yang belum bisa lepas dari dirinya ya, dan itu memang udah jadi ciri khasnya dia ya, atau mungkin sifat inilah ya yang membuat kamu itu gak bisa move on selama ini sama dia. Oke. Sementara kalau ini adalah tentang kabar buruk, sepertinya beberapa dari kalian akan ada masalah ya yang berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan pengadilan ya. Kita nggak usah berpikir yang berat-berat dulu ya. Mungkin kalian ini akan kena tilang elektronik mungkin ya di jalan, karena mungkin sedikit lalai ya. Jadi hati-hati dalam berkendara ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke.
Kartu imprisonment ini ya bisa juga tentang orang lain ya, teman atau keluarga kalian yang mungkin akan ngasih tahu kalian ya kalau dia itu lagi kena kasus hukum dan mungkin akan butuh bantuan kalian ya. Lalu kabar buruk yang lain di sini, beberapa dari kalian ya atau keluarga kalian akan ada yang menderita satu penyakit yang mungkin sedikit buruk ya gitu, dan beberapa dari kalian ini sampai perlu dirawat di rumah sakit. Oke. Jadi buat kalian Taurus ya, mungkin readingan ini adalah warning ya atau peringatan buat kalian supaya sebelum ini terjadi kalian itu harus lebih memperhatikan kesehatan kalian ya dengan menjaga pola hidup, terutama pola makan ya, dan juga pola pikiran kalian ya. Apa yang masuk ke dalam diri kalian itu ya, kalau itu nggak berguna atau nggak baik ya, akan mengendap dan menjadi penyakit di dalam diri kita ya. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kalian konsumsi ya. Hindari makanan junk food, kalau bisa hindari gula yang berlebih ya. Jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung gula ya. Kalian tahu, saya itu selalu percaya ya kalau gula itu adalah salah satu cara iblis untuk memperdaya kita ya. Jadi bijaklah mengelola hidup kalian supaya hidup kalian itu bisa sehat ya. Memang umur itu di tangan Tuhan, tapi alangkah bijaknya, alangkah enaknya ya kalau kita bisa ketika waktu kita sudah berakhir kita dalam kondisi sehat ya, tidak merepotkan siapapun termasuk keluarga kita. Oke. Kita lanjut ke oracle berikutnya. Oke, di sini ada truth be told ya, ada co-create, ada new life ya, ada milk and honey, dan juga ada fates ya. Di bulan Juni nanti akan ada kebenaran yang terungkap ya. Hal-hal yang tidak kamu mengerti ya atau tersembunyi dari dirimu akan terungkap jelas ya, sejelas-jelasnya di bulan Juni nanti. Oke. Yang akan terungkap ini sepertinya bukanlah hal yang baik ya, tapi ini memang harus terjadi untuk mengakhiri siklus lama kalian ya. Ada skenario Tuhan di sini ya yang mengizinkan semua ini terjadi ya, semua ini terbuka buat kalian. Beliau ingin hidup kalian ini bisa lebih baik lagi ya, diperbaharui, dibentuk ulang seperti yang Tuhan inginkan. Oke? Perubahan ini mungkin akan sangat gak enak ya, akan membuat kalian sedikit gak nyaman. Tapi percayalah ya kalau Tuhan itu sedang mengarahkan kalian ke jalur yang seharusnya ya, supaya kamu bisa langsung ke tujuan hidup kamu yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan. Oke? Mungkin selama ini Tuhan melihat kalian itu hidupnya masih muter-muter di situ aja ya, dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, yang gak memberikan kamu itu manfaat apa-apa, tapi malah justru terus menyeret kamu ke lubang yang gelap dan dalam ya. Jadi melalui proses ini Tuhan ingin menarik kamu keluar dari zona kamu yang sekarang dengan cara mengungkapkan fakta ya yang sebenarnya dari kehidupan kalian yang selama ini kalian jalani ya, kehidupan yang udah harus kalian tinggalkan demi masa depan yang lebih baik. Oke? Saya nggak tahu apa yang akan terungkap ini ya, tentang apa, tapi yang pasti ini akan berdampak besar pada kehidupan kalian nanti ya, dan apapun keputusan yang akan kalian ambil ya setelah ini terungkap ya, semua tergantung kalian ya. Keputusan apapun yang kalian ambil itu akan mempengaruhi hidup kalian itu ke depannya bagaimana. Oke? Apakah akan terus berada di zona itu ya, walaupun kamu udah tahu kebenarannya, atau memilih keluar dan mencoba hidup baru lagi. Oke? Kartu New Life di sini ya, dan Milk and Honey di sini mengatakan kalau kamu berani untuk melangkah keluar dari kehidupan lama kamu,
kamu akan mendapat kehidupan baru yang Tuhan kasih, yang akan jauh lebih baik ya dari hidupmu yang sekarang ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya akan dampaknya ke depannya, kayak kalau aku keluar akan bagaimana hidupku, apakah aku akan bisa mengatasi semuanya sendirian ya. Jadi segala ketakutan kalian itu dihilangkan aja ya. Kalian itu nggak usah khawatir ya, karena Tuhan itu akan menjaga kalian ya. Segala kebutuhan kalian itu akan Tuhan sediakan, asal kalian mau beriman dan percaya kepadanya ya, berserah sepenuhnya kepada Beliau dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur ya. Rasa syukur ya adalah afirmasi terbaik untuk bisa mendapatkan rejeki, kelimpahan, dan juga kesehatan ya. Kita nggak akan diberikan apapun kalau hanya selalu bersungut-sungut ya, selalu mengeluh. Dan rasa syukur itu punya power ya untuk merubah hidupmu menjadi lebih baik ya. Jadi mulailah setiap harimu dengan ucapan syukur untuk apapun yang kamu miliki saat ini. Walau mungkin rasanya nggak enak ya, sekalipun nggak enak, sekalipun pahit seperti obat diare mungkin ya, belajarlah untuk tetap bisa bersyukur ya. Maka segala kebaikan akan ditambahkan oleh Tuhan untukmu. Oke, Taurus ya. Jadi inilah ya readingan untuk kalian Taurus. Mungkin dari readingan ini akan ada beberapa yang nggak enak ya, yang akan terjadi atau akan kalian dapatkan nanti ya. Jangan cemas ya, apalagi takut, karena di hidup ini antara suka dan duka itu selalu bersisian ya. Kayak yin dan yang, plus minus ya. Semua itu harus ada untuk bisa membuat hidup kita itu bisa terus seimbang ya. Pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari kesalahan-kesalahan yang kita buat ya, atau kesalahan-kesalahan dalam memilih ya, akan membuat kita menjadi lebih bijak dan dewasa. Oke, jadi jalani aja dengan baik hidup kamu ya. Kalaupun kamu kepleset sekali-sekali itu ya nggak apa-apa ya, namanya manusia, itu wajar aja. Yang nggak wajar adalah saat kamu membiarkan dirimu kepleset berkali-kali ya. Yang rugi adalah dirimu sendiri ya, karena kamu udah buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak worth it untuk dirimu sendiri. Oke, jadilah Taurus yang bijak ya, yang care sama kebahagiaan diri kalian sendiri. Oke, Taurus, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi serta menginspirasi kalian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.